kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Riana, seorang ibu dengan 2 anak. Nah, anak saya yang pertama umurnya 12 tahun namanya Jet. Uh, Jet itu pertama kali dia dari nonverbal, ya speech delay nonverbal sampai dia usia 4 tahun. Nah setelah 4 tahun mulai mengeluarkan kata-kata pertamanya, dari situ panjang sampai sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah umum dan sekarang lagi isi sesi. Ya, lagi isi sesi dia di ruang Amaleo untuk memperlihatkan game buatan dia sendiri, game Roblox Hebat buatannya sekali, sendiri. luar biasa ya. Roblox. Ya. Dari saya itu dulu sih, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Kalau nggak panjang gitu ceritanya nanti. Dari kecil Asik ya sampai udah kita. gede. Iya, asik. Halo, selamat siang. Rekan, nama saya Hendra. Ya, saya anak dengan saya seorang ayah. Iya, ada 2 anak. Kebetulan anak pertama saya adalah penyandang autis. Ya, ini di sini saya diundang mau sharing-sharing aja pengalaman yang setelah saya lakukan kepada anak saya. Yang ini namanya Rio. Saya biasa terapinya mendaki gunung gitu. Jadi saya terapi melalui alam gitu. Jadi saya bawa anak, istri, anak saya 2, saya bawa pergi mendaki gunung. Jadi kita terapi ke alam gitu ibaratnya lah gitu. Jadi secara nggak langsung sensorinya semuanya kita dapat secara alami gitu. Kebetulan Betul, ya. trennya positif lah perkembangannya buat dia. Itu aja sih yang nanti saya mau sharing gitu aja. Baik, terima kasih Bapak Hendra. Halo Rio. Halo. Awal ceritanya ya kita mulai dari Betul. benar-benar scratch. Mm-mm. Mungkin di sini orang tua yang kesini ikut pameran, ikut tanya-tanya eh, terapi apa. Mungkin informasi waktu saya itu masih minim ya kayaknya sih gitu ya. Sekarang kalau udah banyak pameran udah tambah ya. Kemudian mungkin ada banyak terapi selain Abah, SI, TW atau apa semuanya. Kita cari alternatif terapi lainnya juga. Kebetulan ada yang mengenali saya hiking tepatnya. Dulu saya tiap minggu dari tahun sebelum corona itu tahun 2020 ya. Saya itu coba ikut komunitas untuk hiking di Sentul. Jadi setiap minggu itu selama 2 tahun itu kita hiking. Begitu hiking corona, ya dingin. Oh di situ, di situ tidak dingin. Di situ nggak dingin. Hah? Di sini dingin. Nah di sana ya, duduk situ ya. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak bisa lihat sendiri anak saya ini kan dia kadang-kadang anak autis ini kan dia perlu banyak energi ya. Mungkin energinya ini saya udah salurkan ke alam gitu. Dia udah hiking. Jadi waktu awal-awal hiking itu selama 2 tahun sampai corona itu bikin komunitasnya ini tutup gitu. Kemudian saya beralih mencoba mendaki gunung gitu. Dengan ada pembimbing lah, ada orang yang spesialis gitu yang mendaki gunung ya. Kemudian saya ajak mereka, saya bawa terapi, ternyata itu kebetulan juga anaknya suka gitu. Jadi menurut saya sih kalau memang bapak dan ibu yang di sini waktunya tidak ada atau tidak mempunyai waktu yang cukup luang gitu, jawabannya adalah hiking bagusnya sih Bu gitu. Hiking selama 2 jam, 3 jam itu anak-anak benar-benar fokus ke alam gitu. Soalnya kan jalan di hutan itu atau di itu kan becek lah atau apa, itu kan perlu fokusnya dia. Jadi saya di situ yang menggugah itu waktu itu setelah 4 atau 5 kali itu saya kayak menarik dari dunia autisnya dia itu ke dunia nyata. Yang membuat saya tergugah itu sama istri, dia cari mamanya. Mama mana gitu. Baru kali itu dia cari mama. Selama ini kan mungkin setelah hiking. Jadi saya pikir-pikir itu kenapa soalnya di hiking itu kan kita mesti fokus. Kalau nggak fokus itu jatuh. Betul. Turunan aja yang becek itu licin. Jadi dia fokus nggak di dunia dia lagi. Fokus ke alam sekitar.
Oke. Itu yang saya dapat. Begitu waktu itulah titik balik itu waktu hiking selama 4 atau 5 kali dengan nangis-nangis atau gimana yang enggak ini pegang-pegang daun-daunan itu geli apa itu lumpur. Begitu dia cari mamanya itulah kayaknya ini jalan yang tepat gitu hiking di alam gitu. Dari situ lalu kita lanjut ke gunung. Ternyata hiking 2 jam, 3 jam makin lama kurang kita lanjut ke gunung. Biasanya di gunung itu perjalanan 3 jam, 4 jam sampai tempat camp. Ternyata semakin lama perjalanan ini semakin baik ke fokusnya dia gitu. Oh iya. 4 jam cukup lama juga ya Pak ya? Tadi selingi istirahat, main-main atau gimana gitu. Iya. Soalnya kita ngomong kalau per sesi terapi aja kan 1 jam. Betul. Itu belum anaknya nangis. Iya betul. Belum nanti kepotong-potong paling maksimal kayaknya di kelas itu ya maaf aja dari pengalaman pribadi aja antara 30 menit sampai 45 menit. Itu pun kalau anaknya menangkap ya biasanya begitu. Kalau di alam kan kita pegang sendiri atau bawa pendamping ya. Kalau yang katanya kan kadang-kadang kita capek kita bawa pendamping. Itu kayaknya bisa berjam-jam terserah kita. Kalau kita udah capek sekali ya kita pulang. Kita lanjut ke mall atau makan-makan kan itu juga sama terapi juga gitu. Iya betul. Iya. Oke. Dari saya sih itu sih. Oke luar biasa. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu semua. Pengalaman yang luar biasa ya membawa anak-anaknya hiking untuk mendapat pengalaman baru, untuk menstimulasi taktilnya juga mungkin ya. Oke kalau misalnya dari Mbak Popi nih sebagai sudut pandang psikologi, kan anak-anak dengan special kids itu perlu ya untuk mengeluarkan energinya yang besar, butuh space yang banyak gitu ya Mbak ya. Gimana tanggapannya dengan kegiatan hiking ini? Ini adalah sebuah alternatif yang menarik ya. Saya belum pernah gitu loh. Ini pertama buat saya karena juga latar belakang saya kan selain seorang psikolog, saya juga memberikan terapi dan punya yayasan anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, sepanjang pengalaman saya itu kita mendirikan ini 15 tahun lamanya, itu belum pernah nih ada teknik dengan menggunakan alam dan hiking. Karena dalam pemikiran saya yang memberikan terapi konvensional katakanlah seperti itu masuk ruangan gitu kan. Itu kan butuh fokus dan konsentrasi. Betul. Nah pertanyaan saya pada saat lagi hiking ini kalau dia lagi aktif manjat gitu, itu kan manjat ya, ada konsekuensi jatuh. Itu kayak gimana mengantisipasi? Ini malah nanya balik saya. Gak apa-apa, kan kita sharing semuanya jadi apa-apa ya? tahu. Gak apa-apa dong, gak apa-apa. Karena siapa tahu ini Ilmu ibu-ibu juga baru, pasti pertanyaannya sama ya kan? Iya betul. Ada mic-nya lagi ya? Boleh Gak dikasih. apa-apa, gak apa-apa. It's Nah okay. ini pertanyaan saya adalah karena anak spesial itu udah pasti energinya banyak. Betul. Karena tidak tahu bagaimana menyalurkan. Nah pada saat dia jalan becek itu menarik ya. Karena mereka itu kan tidak suka dengan sesuatu hal yang berlebihan. Jadi kayak dingin, kayak tadi kan gak nyaman kan karena dingin. Ya, jadi dingin. over segala sesuatu yang sinar, cahaya, makanan yang taste-nya gak nyaman itu gak suka pakai baju. Suara ini kalau bawa anak-anak kemari nih sebenarnya untuk anak spesial di luar kan crowded ya. Itu dia nggak Betul. secure tuh. Gak Jadi nyaman. harus dipeluk dulu, tenangin dan harus dipersiapkan dulu besok mau acara, kamu akan ketemu banyak orang, kamu gini. Dia nggak suka dadakan. Nah ini menarik nih, gimana caranya memfokuskan satu titik manjat ke atas. Tadi ya Bu ya kita kan saya udah pertama kita coba dulu selama 2 tahun tuh. Kalau 2 tahun itu setiap minggu Bu. Setiap minggu itu kan kita karena masih namanya pemula kan tadi saya ikut komunitas. Ini komunitasnya sudah berjalan tapi gara-gara corona bubar ya Bu ya. Pertama kan kita dikasih trek yang mudah. Trek mudah, cuman jalan kaki agak menanjak, ada lumpur. Kalau ada turunan lumpur bagaimana kita duduknya merosot. Duduk merosot. Dia mesti pegangan kan. Itu kan geli. Nah, itu kita sensori dari alam. Pegang lumpur jangan kan anak kecil yang seperti kita pun yang dewasa juga geli ya. Iya betul. Nah, itu udah latihan. Kemudian kalau yang bahaya-bahaya itu mungkin kalau saya bukannya suruh ke Instagram saya atau gimana ya. Mesti Nggak apa-apa juga kalau mau iklan. Iya, maksudnya saya bukan
saya bikin Instagram khusus memang buat anak-anak berkebutuhan khusus ini, ada Rio Rio Adventure namanya ya. Ini khusus petualangan. Kalau yang bahaya itu Bu, kita di belakangnya Bu. Oh, Mereka oke. ini udah biasa. Mm-mm. Jadi itu mereka manjat-manjat sendiri, Mm-mm. kita di belakangnya. Oh. Itu kayak jadi mereka decision making sendiri. Oh, oke. Kalau menarik kita ya. Mm-mm. Konversi ke di terapi di ini Bu, kalau terapi sensor, Sorry, bukan integrasi. sensor integrasi ya, kan ada spider web Bu. Ya, Iya, benar. Oh betul, iya, betul. benar juga Iya. itu. Itu Kalau benar ini loh. kan kita dari alam pegang batu langsung. Oh iya, benar, Iya, benar, benar. betul, Ah. betul. Ini dia udah dapetin, jadi Bapak sudah mendapatkan sensori integrasi si anak dengan paket alam. Betul. Itu Natural kadang-kadang ya, manjat, natural. kadang-kadang jalan. Hmm. Iya. Itu menarik sekali ya. Iya, Nah, betul. untuk behavior terapinya dapatnya dari mana? Pengulangan perilaku atau reinforcement terhadap perubahan perilakunya? Itu yang masih PR sampai sekarang. Rio boleh duduk? Nah, berarti tambahannya di itu. ujung Rio, nggak apa-apa. Rio boleh duduk di ujung? Boleh, nggak apa-apa di belakang. Kalau Dingin nggak- banget ya. Iya. Jadi itu yang menurut saya sensori integrasi dapat nih, tapi harus ditambahkan lagi dengan behavior terapi. Iya. Ini juga saya pernah mengalami sih, saya nggak tahu komunitasnya sama atau enggak ya Pak. Tapi Jet itu memang terbantu juga sama yang namanya hiking atau trekking lah ya. Kalau awal-awal kita bilang ya kalau hiking kan harus benar-benar ke gunung naik itu. Mungkin kita belum seserius Pak Hendra. Tapi sebelumnya itu kita definisikan trekking lah kebanyakan. Itu berasanya waktu anakku Jet itu ada di situ. Hai Jet, bisa berdiri? Ya say hi ke semua. Hai. Jadi spesialisnya apa, Jet? Spesialisnya, waktu dia mulai SD. Jadi mulai SD itu dia very active. Terus kalau di sekolahnya ya, satu sekolah kenal sama yang namanya Jet. Soalnya dia selalu keluar dari kelas, explore ke sana kemari, naik ke atas. Sekolahnya itu ada SD, SMP, SMA Bapak Ibu. Jadi dari SD sampai SMA kenal sama anak saya. Mamanya siapa? Mamanya Jet. Oh Jet, pasti gitu. Oh Jet, mamanya Jet gitu. Nah sampai memang kita tuh udah bilang dari sekolah dari pertama kali. Kita bilang anak saya ini historinya seperti ini gitu. Dia pernah keterlambatan bicara, aktif, fokus dan konsentrasinya pendek. Jadi sekolahnya juga untungnya meskipun sekolah umum tapi cukup memberikan kami fleksibilitas. Nah balik lagi ke hiking, itu kita mulai hiking saat Jet SD kelas 1. Jadi berapa tahun yang lalu ya sebelum COVID, 2 tahun sebelum COVID. Nah tadinya anak ini ya saya masukin sekolah untuk dia bersosialisasi aja intinya. Tapi begitu kita udah mulai hiking, tiba-tiba dia bisa pulang dari sekolah, tiba-tiba dia bilang gini, Mami aku belajar ini tadi. Yang sebelumnya itu nggak pernah. Iya, nggak pernah ternotis gitu Yang ya. Kalau kita tanyain, tadi di sekolah ngapain? Nggak tahu. Tadi di sekolah belajar apa? Nggak inget, bener nggak? Anaknya senyum-senyum sendiri. Jadi kayak gitu. Jadi berasa banget memang ya alam itu. Nah yang berhubungan dengan behavior tadi yang saya dapat kan karena kita kombinasi antara psikolog dan juga hiking itu tadi Pak yang seminggu sekali juga. Jadi dari psikolog kita juga dapat masukan-masukan. Misalkan kita tambahin sedikit, jadi pas hiking kita kasih tahu gitu. Hati-hati ya lihat di depan itu ada apa. Jadi membiasakan anak itu screening dulu. Dia screening dulu sekitarnya ada apa, baru dia making decision yang tadi Pak Hendra bilang. Jadi dia benar-benar pas hiking itu seperti terapi betul gitu. Oke,
untuk Mbak Riana sendiri nih, with special kids, kira-kira gimana sih dari dulu proses membersamainya, terus mungkin kendalanya itu apa biasanya? Boleh diceritain. Kendalanya kalau diceritain banyak dari A sampai Z. Tapi yang paling berasa di saya zaman waktu anakku kecil ini nggak seperti sekarang di mana kita informasi semakin banyak. Betul. Itu satu. Betul. Lalu yang kedua, saya tuh percaya yang namanya tes. Karena saya orang yang cukup penasaran gitu waktu dulu. Kalau flashback sedikit, Jet itu dari nonverbal itu dia belum bicara sampai dia umur 4 tahun. Nah sebelum itu kalau dia mau sesuatu, dia tuh cuma bisa mengeluarkan bukan kata-kata tapi suara aja. Jadi kalau mau minum, nah itu saya tahu dia mau minum. Oke. Masalahnya kan cuma saya doang yang tahu, orang lain nggak tahu. Jadi kalau misalkan di sekolah, meskipun kita udah berusaha sekali mencari sekolah yang kondusif, yang bisa menerima, yang pasti kan, yang sesuai dengan anaknya, tapi tetap aja acceptance ya yang paling utama. Kita harus memastikan di lingkungan itu bisa menerima nggak anak ini dulu. Karena itu meskipun kita tuh susah sekali untuk cari sekolah, terutama dari TK menuju ke SD, itu struggling banget cari sekolah. Karena anakku ini kalau misalkan udah bicara, udah bisa komunikasi, itu kan kalau masuk sekolah inklusi juga kurang tepat ya, Mbak Popi. Jadi kita cari sekolah tuh susah sekali. Kita tes kemana-mana, jadi kita ngomong dulu nih ke sekolahnya, anak kita tuh seperti ini ya, kita kasih hasil tesnya, dia pernah IQ tes, dia pernah psikotes gitu, kita kasih semua hasil-hasil dari terapi dia. Nah jadi dari situ kita juga shortlist, kalau mau tahu saya cari SD, anakku ini di 10 sekolah. Tesnya sampai betul-betul dapat dan akhirnya kita memutuskan yang ini. Alasannya ada banyak, ada yang kurang bisa menerima, ada yang ya banyak macam, banyak alasan itu sih penerimaan itu. Jadi selama saya rasa meskipun ini tidak sempurna, meskipun lingkungan dia tidak sempurna, sekolah dia tidak sempurna gitu. Karena sekolahnya itu tidak biasa menghandle anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Iya, dan banyak sekali sekolah yang seperti itu. Tapi selama kita terbuka komunikasinya, kita setidaknya merasa tempat ini bisa menerima anak saya. Itu sih yang paling penting kalau dariku. Ya, penerimaan dari masyarakat itu sih. Oke, boleh tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Hebat sekali ya para orang tua yang memang membersamai special kids. Oke, dari Mbak Popi sendiri mungkin kan dari sudut pandang orang tua juga ada kalanya ya, hanya manusia biasa. Ya kadang lelah, kadang capek, kadang mungkin burnout, kadang tidak sesabar biasanya gitu ya. Nah gimana sih tips and triknya supaya kita sebagai orang tua bisa mindful nih untuk membersamai special kids? Silakan Mbak Popi. Ya, rata-rata orang tua yang datang ke tempat saya itu mengeluhkan persoalan itu. Jadi datang itu hanya nangis-nangis, maksudnya untuk tempat untuk bisa cerita. Jadi saya ini adalah kalau datang tuh, saya tuh punya anak nangis gitu kan. Saya paham kalau misalnya mereka harus menangis karena di rumah dia harus terlihat tegar. Betul. Di hadapan keluarganya dia harus terlihat tegar. Ia adalah orang yang terakhir menjaga perasaannya di antara keluarga yang lain. Udah nyerah. Makanya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang akhirnya harus punya tempat untuk cerita, itu saya memahami bahwa mereka manusia biasa. Gitu kan. Nah, solusi dari saya adalah bagaimana bisa mengelola perasaan yang penuh itu. Karena kalau ditahan, nanti saya khawatir larinya ke penyakit. Oh
iya, penyakit fisik secara fisik, gitu ya. Jadi namanya psikis ya. Iya, Penyakitnya betul. karena bukan karena virus atau bakteri, tapi karena masalah psikis gitu. Betul, Nah betul. nanti biasanya terkenanya tuh di bagian yang mengelola perasaan, yaitu di bagian jantung. Oh. Nanti oke, relatednya oke. tuh kaitannya sama hal tersebut karena dia Oke. memendamkan rasa itu, iya. memendam kesedihan, memendam rasa malu, Betul. merasa bersalah gitu loh. Nah, bagaimana mengelolanya? Mengelolanya tadi ada teknik-teknik yang bisa dikeluarkan pada saat itu udah penuh ya. Teknik keduanya adalah bercerita dengan profesional. Oh, oke. Karena kalau bercerita sama pasangan nggak apa-apa bisa cerita, tapi kalau pasangan yang satunya lagi denial, ini mohon Oke. maaf Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang denial gini, ini gara-gara kamu kan, aku menikah sama kamu gara-gara kamu, gitu loh. Nah sehingga membuat si pasangan yang fokus ini ngurusin Betul. itu, dia kayak blame dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya kayak Bapak tadi kan ini kan suami istrinya ngedukung ya dua-duanya ya, itu bagus banget. Oh. Nah ini kalau misalnya sampai salah satu menyalahkan, itu si ibu atau si ayah tersebut, dia tuh nggak mau speak up lagi. Oh. Jadi kayak pelarian dengan bekerja yang tidak berhenti. Oh, iya. Pelariannya dengan cara ribut terus, maka mereka tidak bisa untuk bercerita. Saran saya, kalau cerita sama sahabat juga sahabatnya nggak profesional, belum tentu seprofesional itu. Malah sahabat nanti malah nyaraninnya enggak lagi. Udah mendingan gitulah banyak lah gitu kan. Iya. Sebaiknya sih cari profesional, ditangani secara profesional Oke. gitu loh. Nah kemudian kalau bisa sih secara spiritual juga lebih didekatkan lagi ya secara spiritual ya. Betul. Karena kalau secara spiritual ini lebih dekat dengan Tuhan gitu Betul. kan. Memahami bahwa fungsi hidup tuh seperti apa sih. Karena kalau secara Kristen tadi kan bahwa anak ini dititipkan karena ingin melayani Tuhan dalam kehidupan sehingga bisa menjalankan kehidupan lebih baik lagi karena lebih dekat sama Tuhan. Kalau secara agama Islam itu dipahamin bahwa spesialnya anak special need ini adalah pada saat dihisapnya nanti. Iya, betul. Spesialnya ini pada saat dihisapnya nanti. Anak bapak ibu kalau dari Islam tidak ada hisap untuk sholatnya, tidak ada hisap untuk mengajinya, tidak ada hisap untuk pertanggungjawaban apapun karena mereka tidak ada diminta pertanggungjawaban seperti itu. Kelak ia akan ditanyakan, saya mendengar ceramah juga, kelak ia akan ditanyakan pada hari akhir nanti adalah kamu mengenalku enggak? Itu pun Allah Subhanahu wa taala yang akan bertanya. Mengenal, oke langsung masuk surga. Ini anak akan menarik orang tuanya sebagai malaikat di sana, artinya menjadi bidadarinya di sana. Aduh, saya merinding dengernya, Mbak. Dibandingkan dengan anak yang tumbuh kembang normal, lalu setiap satu perbuatannya itu menarik orang tuanya untuk ke nerakanya, Anda bandingin deh. Berarti sekarang kalau punya anak special needs, setiap detiknya yang Anda miliki itu ibadahnya. Ajarin anak ngaji, ajarin itu ibadahnya buat Anda sendiri gitu loh. Nah itu yang saya dengar ceramahnya. Saya juga punya adik spesial. Oke. Dan baru meninggal. Saya menyaksikan bagaimana adik saya yang spesial itu pergi berhadapan sama Allah tanpa rasa sakit. Sama sekali. Sentakan sakit karena sakratul maut itu pasti Anda bisa bayangin kan rasanya apa ya. Betul. Ini adik saya lancar. Dia lagi senang-senang, lagi happy-happy, tiba-tiba detik itu dipanggil sama Allah, tiba-tiba jatuh dari tangga, kemudian dibawa dan tidak ada siapa-siapa kecuali kakaknya. Karena buat saya terpukul banget, kenapa? Karena saya yang ngedampingin sakratul mautnya. Jadi saya bisa bersaksi sama ibu-ibu semuanya di sini dan bapak-bapak, tenang. Itu tidak akan dapat beban apapun anak Anda. Dia akan pergi dengan tenang, dia akan menjadi kesayangannya. Gitu loh. Jadi tenang, karena saya melewati dan membisikkan di telinganya untuk la ilaha illallah gitu kan.
Dan itu dengan sangat-sangat indah banget. Jadi saya pengen ngomong, bersyukurlah Anda memiliki anak special need karena itu adalah surganya Anda, surganya. Jadi anak-anak ini adalah anak-anak malaikat, anak-anak Tuhan. Saya pengen mau ngomong itu aja. Ya ampun, tepuk tangan sekali lagi semuanya. Saya merinding banget loh dengernya Jadi ya. sekarang akhirnya yayasan saya, Yayasan Amanah Kamome, Oke, itu oke. saya punya namanya tadinya di Aceh, saya untuk yang di Aceh non profit. Jadi saya punya yayasan namanya My Hope di Aceh non profit. Saya tidak mengambil apapun dari yayasan tersebut. Cuman kemampuan saya sebagai seorang trainer dan lembaga, saya punya lembaga psikologi lah, saya bekerja untuk membiayai mereka. Jadi saya bekerja abis-abisan ya, training berulang-balik gitu kan, untuk bisa mendanai mereka di Aceh sana. Nah, karena ternyata sekaya-kayanya orang ternyata butuh dana juga. Ya, dan belum dibantu sama pemerintah, jadi masih bertahan sampai detik ini kerjanya Tuhan. Nah, akhirnya saya di sini di Jakarta berencana mau buka namanya My Hope. Oke. Itu profit. Nah, itu di Bintaro saya bikin gitu loh. Jadi Oke. nantinya mau ke sana bulan Juli baru buka launching di sana. Oke, gitu. semoga lancar ya Mbak ya. Amin, terima kasih. Oke, untuk Pak Hendra nih, kira-kira gimana sih, ada nggak tips and trick? Kalau tadi kan dari Mbak Popi, mindful untuk membersamai anak with special kids ya. Kalau dari Pak Hendra sendiri gimana? Ada nggak tips and triknya? Ini bukan membela istri ya, tapi kalau istri ataupun perempuan gitu ya, kita ini laki-laki fisiknya kan lebih kuat daripada Betul. perempuan. Betul. Kalau kita temenin anak kita bermain, seharusnya kita lebih kuat daripada Betul. perempuan kan. Betul. Iya. Luar biasa. Memang dulu juga tugas saya ini memang mencari uang ya, kita juga Iya. ini. Istri saya yang yang antar terapi sana sini. Oke. Kita memang laki-laki fokus cari uang. Ini kebetulan anak kita juga begini ya. Kalau lagi di mall atau di apa, mungkin kita yang punya anak spesial kita ngerti. Betul. Ya kita ngerti. Kalau kita lebih perhatian lah. Kadang-kadang saya lihat ada anak kecil jalan kaki sendirian, kita curiga nih anak spesial atau bukan. Mungkin kita lebih aware ya. Iya. Kemudian jangan malu gitu. Ya kita bilang jangan malu walaupun Iya. mereka gini. Ini juga latihan buat mereka. Biar lebih tenang juga gitu. Jadi di publik juga. Ntar kalau tiba-tiba kita bawa keluar ini nggak pernah di publik, mereka kita ajarin memang perlu kesabaran. Kadang-kadang kita laki-laki nggak sabar, apalagi kalau lagi ada kerjaan, lagi pusing atau apa. Saya minta tolong istri biasanya. Oh. Gantian. Oh iya, iya. Kayak lagi baik masalah saya kadang-kadang kita juga olahraga atau apa terlalu capek, emosi nggak terkontrol, kita capek lah ibaratnya. Kita serahkan kepada istri. Gitu. Saling gantian. Gitu. Iya. Kalau kita lagi sabar, istri juga tahu, wah kita lagi sabar ini. Nah, iya. Kayak contoh gini kan kita juga lagi sabar. Kadang-kadang kan kita nggak sabar. Iya. Nah, itu saatnya peran istri gantiin kita. Oke. Kalau di gunung juga hiking itu saya juga kadang-kadang nggak sabar, kita kan capek Iya, jalan. betul. Ini mesti perhatiin sini sana. Ya gantian istri yang pegang gitu. Oke. Jadi tadi triksnya salah satu kerjasama suami istri lah. Kerjasama, iya. Lalu kita yang tadi masalah fase-fase denial, fase-fase ini, cuman mau menyemangati yang ada di sini. Itu kalaupun kita tahu penyebabnya, anak kita sembuh nggak? Pertanyaannya itu. Kalau kita tahu itu gara-gara seafood atau ikan kerang atau merkuri, anak kita sembuh nggak sekarang? Nggak sembuh kan? Lalu kita salahin apakah ada penyakit kita di dalam diri kita itu ada alergi? Katanya penyebabnya alergi dari orang tuanya ya. Itu anak kita besoknya langsung sembuh nggak? Enggak kan? Iya. Jadi kita harus menghadapi masalah ini. Why ya? Kenapa ya saya? Kenapa saya? Kenapa ya anak saya? Kenapa harus dia? Iya. Gitu. Nah tapi dari situ tuh kita belajar melompati fase itu, melompati fase why dan
Kita nggak fokus ke why-nya lagi, kita harus lompat dan mencari how-nya. Di situ baru ketemu, baru ada jalannya, Benar. baru kita nemuin wah ada titik terangnya nih ternyata gitu. Oke, oke. Iya benar. oke. Jadi gini, dari sepanjang pengalaman saya sebagai psikolog dan menghandle orang tua dan juga anak special need, setiap orang tuanya denial, anaknya gak bisa tumbuh dan berkembang. Jadi terapi kita tuh lambat majunya. Makanya begitu datang orang tua, saya selalu bilang, ibu mau nangis, oke, abis nangis, what? Gitu loh. Karena nggak menyelesaikan persoalan yang lain, Iya, gitu kan. iya. Nih tisu banyak-banyak yang ambil, udah gitu kita pikirin apa yang bisa dioptimalin. Terus ibu harus nerima, ibunya nggak nerima, banyak banget nggak nerima, nggak pernah mau datang ke sekolah gitu terapi, lihat progress reportnya nggak mau sama sekali gitu kan. Tapi begitu orang tuanya ibu terima anak ibu, terima. Begitu si anak ini terima Bapak Ibu sekalian, di titik itu dia bisa manggil mama. Ibu cerita sama saya, dia bilangin Mbak, benar Mbak, begitu saya bisa nerima anak saya, saya ngomong sama Tuhan, oke Tuhan, saya terima. Mau dia ngomong pas akhir, dia terima anak saya tuh kadangkala ada denialnya gitu kan. Begitu dia ngomong, oke saya terima. Begitu dia terima, itu anaknya manggil mama yang kemarin nangis-nangis sama saya, kapan anak saya bicara kapan? Disitulah. Dan besoknya perkembangannya pesat. Jadi kunci utama apabila ketemu dengan orang tua yang punya anak special adalah mau nerima nggak? Jangan ditaruh seharian sama kita di terapi dari pagi sampai sore nggak dijemput-jemput nih anak. Karena kebanyakan kayak gitu tempat saya ya. Kok nggak dijemput ya? Bapak masih ingat punya anak nggak ya Pak? Sampai dia bilang gitu. Iya, kalau bisa Mbak nginep-nginep deh katanya gitu. Karena anaknya berkembang. Karena ke tempat saya udah terapi plus ditambah lagi. Kita ngajarin berbagai macam kegiatan lainnya sampai mijit. Saya untuk bisa memahami spesial ini ya, saya sampai belajar mijit. Jadi saya nggak cuman sensori integrasi aja yang itu ya. Kita mijit anak, kemudian memeluk, kemudian practical life. Jadi si anak saya ajarin nyetrika, saya ajarin Basic nyapu. Jadi kalau pulang ke rumah dia udah beres gitu loh. Tapi tadi pas saat lagi diajarin practical life nyapu nih, sapunya harus sama di rumah. Itu nggak boleh beda. Kalau diajarin beresin tempat tidurnya harus sama belinya dengan tempat tidur kita. Kalau diajarin mereka, kan saya ngajarin jaga untuk beberes, mohon maaf ya, kalau mereka udah menstruasi, kita ngajarin dia juga, gitu kan. Kalau misalnya akil balik, kita juga ngajarin, mohon maaf nih, kalau yang laki, Anda harus siap-siap nanti masalah seks edukasi. Karena ada waktunya, dia adalah manusia normal, biasa, dia punya libido, gitu loh. Jadi Anda jangan shock ya, karena saya udah menghandle anak special needs saya yang udah menyukai perempuan gitu kan, udah gede, dia menyukai lawan jenisnya, kemudian dia akan, ngerti nggak sih, dia memahami cinta tanpa syarat. Jadi persis banget kayak lagunya apa sih namanya tuh, ada lagunya tuh, Malaikat Tanpa Sayap ya. Itu persis banget. Dia mencintai perempuan yang dia cintai, dia nungguin setiap hari depan kaca. Bertahun-tahun. Ya ampun. Sampai ibunya, nak dia udah nikah. Tapi mama segala macam. Tetap dia nungguin. Setiap hari di jalan itu dia nungguin. Ya ampun. Ada seseorang yang mencintainya tanpa batas gitu kan. Sampai dia misalnya udah nikah setahun 2 tahun, dia terus ada jalan, ibu nanya, Kak Popi apa yang harus saya lakukan? Mau dijelasin itu masalahnya perasaan. Jadi nanti akan menghadapi bapak-bapak, jangan kaget untuk proses itu yang perempuan juga sama gitu loh. Itu seks edukasi harus diajarkan gitu. Jadi itu akan ada momennya itu. Oke. Gitu ya. Ya ampun menarik banget ya, kayak banyak juga PR-PR kita sebagai orang tua yang setiap milestone-nya harus kita pelajari ya. Anak mulai dari remaja kita harus mempelajari tentang seksualnya. Nah kalau kayak gitu gimana tuh Mbak? Tipsnya? Tipsnya ya, sebelum dia memasuki akil balik yaitu prapuber, kan kita bagi ya, anak, batita. Kan tadi kita udah ngobrol sama Prof juga, dokter anak kan.
sebaiknya anak special need di bawah usia 18 tahun. Itu sebaiknya. Jangan pas lagi SD kamu terlambat gitu kan. Sebaiknya 18 bulan ya, di bawah 2 tahun lah gitu. Nah di situ kalau metode ABA diterapkan dengan baik, pengalaman saya berani menggaransikan ya, anak special need dikasih terapi ABA non-stop selama 2 years, in 2 years itu akan meninggalkan autisnya. Non-stop, jangan ditinggal. Dan ibunya backup di rumah, ini pengalaman saya gitu kan. Kalau boleh tayangin mungkin Fauzan atau Pak Bugi boleh nayangin ya anak special need yang bisa, tadinya nggak bisa ngomong dia bisa akhirnya bisa ngaji, boleh tayangin ya. Itu bisa meninggalkan dunia autisnya dan barulah masuk ke sekolah TK. Itu pun pakai shadow teacher, jangan ditinggalin. Ini pengalaman saya, gitu loh. Nanti kemudian pada saat dia masuki remaja, diajarin public area. Jadi sebelum dia keluar public area. Nah ini contohnya. Bukan yang ngaji, boleh nggak yang ngaji, yang baca ya. Ini anak ini masuk sama saya belum bisa ngomong. In 6 bulan dia sudah bisa hafal. Masuk ke tempat kita nggak bisa ngomong sama sekali. Jadi begitu orang tuanya letting go, begitu orangnya rilis. Ya. Ada yang satu lagi ya. Ada yang satu lagi, itu dia bisa sukanya baca Al-Quran. Ya udah kasih aja itu. Lupakan bulan bintang, jangan ajarin bulan bintang. Karena banyak sekolah yang ngajarin bulan bintang dari mana asalnya. Ya, fokusin aja apa yang dia bisa lakukan optimalnya. Gitu, menurut saya ya pengalaman saya seperti itu. Ada? Nah ini dia. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Oke, terima kasih. Nah, makhrajnya bagus kan? Karena dia copy paste dari yang ngajarin. Jadi jangan salah gitu loh. Jadi siapa yang ngajarin dia akan, maka tadi anak bapak bisa hiking, dia copy paste, nanti dia akan jago banget nih. Hiking. Apa yang dia lihat dia akan ikutin gitu loh. Nah dikasih public area, misalnya di sini, sebelum berangkat kemari diedukasi, ini mau ada rame orang. Terus anaknya dibawa ke bandara, anaknya dibawa ke pasar, anaknya dibawa ke supermarket, anaknya dibawa ke tempat-tempat. Lalu di situ kita kasih tahu, tidak boleh buka baju. Jangan teori. Karena anak special need nggak suka teori. Konkret, harus konkret ya. Jadi jangan gini ya, sini nak ibu punya buku warna merah, buka sini. Too much. Dan distorsi, apa yang dilakukan? Tarik anaknya duduk, buka. Simpel kan? Percuma ibu nangis, kenapa kamu, kenapa? Dia nggak paham, jangan salahin dia nggak paham. Dan nggak bisa salahin Tuhan juga, kamu mau nyalahin siapa? Optimalin solusinya. Nah, setelah dia tahu public area, lalu kita kasih tahu gambar. Saya pakai kompik biasanya. Gambar dibuka baju, tidak boleh gas cross begini. Nah setelah dia tahu bahwa tidak boleh buka rok, dia mulai nih pahamin. Lalu setelah itu barulah kita bawa di situ. Ini supermarket, ini. Biasanya itu menyelesaikan masalah. Gitu loh. Nah kalau yang laki-laki, saya harus dia menyukai perempuan. Seperti normalnya dia akan mencium perempuan. Mungkin nanti terapisnya dicium. Dia pertama akan cium rambutnya, mencium kulitnya. Kalau yang udah, makanya kita bagi-bagi, kalau misalnya anak-anak sekian, umur sekian, kalau umurnya udah gede, dia akan melakukan itu. Dia senang sekali mencium gitu loh. Nah kalau udah kayak gitu si terapisnya harus mengedukasi lagi. Gitu kan. Saya kembali ke Bapak Ibu sekalian ya, kalau anaknya udah akil balik, dia punya libido, gimana solusinya? Karena ada yang membiarkan, ada orang tua yang membiarkan anaknya untuk
melakukan aktivitas menyelesaikan persoalannya itu. Dibiarkan nggak apa-apa gitu loh. Karena dia kan manusia normal. Oke. Dia nggak bisa. Kalau nggak ntar dia jadi punya persoalan tersendiri gitu loh. Jadi tantrum. Karena libido tadi kan. Oh. Kurang lebih seperti itulah. Nanti mungkin ada Oke. spesial khusus ya seks edukasinya. Oke, boleh tepuk tangan ya Ibu Bapak. Ternyata gitu caranya, tips and triknya ya. Memang mungkin anak with special kids harus melihat contoh yang konkret ya. Dengan penuh perjalanan yang panjang juga akhirnya mereka bisa memahami apa maksudnya gitu. Oke, kalau misalnya dari Mbak Riana ini kira-kira ada tips and trik nggak gimana caranya untuk mengoptimalkan kemampuan anak with special kids? Mengoptimalkan kemampuannya. Pengalaman pribadi. Orang tuanya dulu sih, terutama ibunya ya mungkin yang setiap hari close contact sama anak. Kalau saya sih percaya dengan metode healing kalau saya. Jadi ya tadi Mbak Popi juga udah sempat bilang sampai ada terapi belajar massage ya gitu. Itu juga saya terapkan sih ke diri saya dan anak-anak saya. Jadi mungkin dari situ tuh terbantu juga untuk mereka lebih tenang. Kalau di anakku yang pertama si Jet itu lebih konsentrasinya dikit-dikit pelan-pelan agak lebih baik. Tapi itu bukan yang instan gitu, bukan yang sekali pijit atau sekali kita kasih apa, kadang-kadang tuh masih banyak yang kayak gitu. Kamu minum ini aja, ini pasti talk chair, abis itu anak bisa diem di sekolah belajar gitu. Ya nggak kayak gitu kan, ya jadi di rumah tuh biasanya ya pakai oil, massage, itu yang saya lakukan gitu. Betul ya Mbak Popi ya? Benar banget, makanya itu bagus banget ya dari orang tua bisa memahami itu dan pakai sikat. Oh, Ya, pakai dry brush, Iya, dry dry brush brush. juga saya Ya, benar itu. diajarin. Yes, menghilangkan detox. Jadi sebelum belajar atau sebelum pergi sekolah, itu biasanya saya dry brushing juga ya. Benar. Tapi namanya juga manusia ya Mbak Popi. Kalau Jangan lupa. setiap hari gitu dilakukan. Kalau dulu mungkin kayak Baik. wah harus nih gitu kan kalau lagi SD kelas 1 gitu kan. Kayaknya harus nih karena kalau nggak dilakukan itu berasa banget bedanya Ya. antara melakukan dan tidak melakukan. Jadi dia ke sekolah tuh jadi lebih prepare. Kalau saya setelah sekolah itu nggak banyak dengar cerita. Tahu nggak Bu, si Jet nih tadi gitu. Wow, kalau udah di WA gitu, Bu mau lapor. Waduh, deg-degan langsung. Oke. Jadi di rumah tuh selalu makanya prepare dulu kayak gitu. Kamu yang tenang ya. Nah, iya, Jadi itu mood, afirmasi. ya moodnya juga diatur gitu Benar, dari benar. rumah. Kalau enggak, waduh bisa agak berantakan gitu sih. Aku Itu benar. percaya itu sih. Itu benar karena Oke. mereka itu sebelum pergi ke tempat manapun, kayak Bapak tadi kan menyatakan mau naik, kalau bisa pakai visual gambar. Jadi ada acara pertemuan keluarga, gambar keluarga. Oh. Jadi jangan terlalu banyak informasi kan gambar keluarga, ada nenek, foto nenek, Oh gitu. ada kakek, ada ini. Di sana ramai. Kalau kamu tidak nyaman, bilang. Jangan dipaksa ya. Pada saat dia crowded, dia nanti kalau udah gede nih, kalau dia udah terlatih ngeluarin perasaan, dia akan ngomong, saya mau me time. Oh gitu. Ya. Dia me time, dia menenangkan diri. Biasanya kalau misalnya nggak nyaman dia akan flapping, ciri-cirinya ya dia udah nggak nyaman flapping, dia akan rocking gitu loh. Nah itu jangan dipaksa lagi tuh. Jangan dipaksa masuk karena scratch gini aja sama dia masalah loh. Oh. Masalah. Oh. Kita kan nggak pernah tahu apa yang di dalam pikirannya mereka. Betul, Kita betul. agak memaksa dia nggak nyaman itu. Nah itu makanya disikat ya, kemudian dimasas itu ada tekniknya sendiri, ada tekniknya. Karena kita nggak ada pelajarannya, saya nggak bisa ngajarin Bapak Ibu sekalian. Kalau ada saya ajarin, itu disisir ke arah
ke arah jantung, iya benar ke arah atas itu oke, pakai oke. yang lembut banget. Kalau dari bayi makin baik. Nah, kenapa merkuri banyak? Boleh saya simulasi di sini? Boleh, ya? Boleh. Ada yang bawa bedak? Bedak. Ada yang bawa Bedak. bedak. Perlu bedak aja. Ada yang bawa bedak? Kenapa alasannya perlu disikat itu? Nanti saya jelasin kenapa. Ada yang bawa bedak, nanti saya nggak sebutin nama bedaknya. Bedak Show dewasa ini tentu saja. practical ya. Praktikal. Langsung Jadi boleh praktek. satu orang, boleh dibantu. Oke, boleh bedaknya. Ya, bedaknya bedak compact ya. Oh powder, powder juga boleh deh, bisa deh. Sedikit, saya ambil sedikit, saya taruh di tangan, ini sedikit ya. Oke, lalu saya ambil cincin emas, ini cincin emas. Lalu saya taruh di sini. Oh ini aman bedaknya. Yeay, bedaknya aman. Ada bedak yang lain nggak yang nggak aman? Satu bedak doang, ada lagi nggak? ada yang bawa bedak? Ini bedaknya aman. Wah ini ada yang bawa bedak? Ini natural semua di sini, nggak ada yang pakai bedak Mbak Popi. Kalau ini kan tabur ya, tabur berarti aman. Ini tabur aman. Gini Bapak Ibu sekalian, orang tua, individu yang tinggal di rumah yang tidak mengganti catnya lebih dari 10 tahun, itu stimulasi spesial. Oh. Cat rumah itu nggak diganti, orang itu ibunya hamil, itu bisa jadi spesial. Gitu loh. Nonton TV yang terlalu lama itu juga bisa menstimulasi. Anaknya nggak kenapa-napa bisa terstimulasi. Oh. Tapi kita tadi kan nggak menyari why kan, tapi minimal preventif, Oh iya betul. minimal betul, edukasi bahwa dampaknya seperti itu gitu loh. Oke. Membeli produk tadi itu misalnya kita pengen putih dan lain-lain pada saat hamil minimal preventif kan. betul. Jadi jangan pakai produk-produk yang mengandung merkuri. Iya. Gitu. Toxin build up ya Mbak Yes, Popi ya. karena makanya pada saat disikat itu ngeluarin detoksifikasi. Oh. Itu alasannya kenapa oke. disikat gitu loh. Kenapa kulitnya disikat biar keluar. Biar keluar setiap hari disikat gitu loh. Jadi nggak cuman datang anak terapi udah baik. Kalau di tempat saya Iya. di Humaira itu disikat setiap anak. Walaupun dia cuma ngambil terapi A misalnya, Iya, tetapi oke. dapat Wah. gitu. Karena bagi saya adalah perubahannya. Iya. Buat saya tuh amazing adalah perubahannya. Oke. Dan tadi orang tuanya di briefing dulu, mau taruh di sini jangan nangis ya, nggak boleh ngeluh ya, nggak boleh komplain ya, gitu-gitulah gitu. Tapi dan ingat ya perkembangan anak ikhlas ya, orang tuanya terus di briefing dulu untuk Diafirmasi terus. letting ya. go, Iya. letting go, lepasin. Baru anaknya berprogres. Sama aja kayak Bapak Ibu sekalian pergi ke dokter anak terus nggak percaya sama dokternya, anaknya nggak bakalan sembuh kan. Oh iya. Jadi itu perlu. Nah ini dia Ini, Mbak. compact. Tapi aku juga percaya Mbak Popi soal nggak ada sponsnya, nggak ada puffnya. Pakai Nggak tangan apa-apa mungkin. katanya mbaknya pakai tangan. Nggak steril. Oh dia ini. Iya. Oh iya. Warnanya. Oh iya. Jadi abu-abu. Yes, abu-abu. Iya berubah. Inilah yang harus didetoksifikasi dari anak. Oh. Mbak diganti ya bedaknya. Ada merkuri katanya Mbak Popi. Ya gitu, tapi memang Amin rata-rata skincare kan, Iya. saya nggak mau nyebutin deh, pokoknya Min rata-rata skincare lah gitulah. Mm-mm. Ya hati-hati pakai skincare-nya sekarang. Ya Gitu, tapi itu oke. hacks yang berguna banget sih. Memang aku percaya banget karena aku juga melakukan hal itu, dry brushing. Kalau di sini diperkenalkannya dulu memang ada satu tempat terapi khusus buat otak. Jadi mereka minta kita untuk brushing anak-anak gitu. Tapi itu udah lama sekali dan saya juga percaya soal toxin build up itu Iya. Mbak. Waktu pertama kali Jet belum bisa bicara, itu kan kita ya masih di tahap Y itu tadi ya. Itu udah mana anaknya masih kecil, nggak bisa diem, disuruh tes feses yang ada jamnya harus jam berapa gitu.
Nah, itu susah banget. Terus yang ngecek kadar logam itu juga zaman dulu tuh masih susah sekali. Kalau nggak salah hasilnya itu kita harus nunggu 2 bulan atau 3 bulan karena dikirim dulu ke Amerika. Ya, dikirim dulu ke Amerika. Ternyata pas keluar kadar aluminiumnya jet tuh lumayan tinggi. Jadi di atas rata-rata yang harusnya di atas hijau gitu. Cek di rumah itu alat masak dan semua peralatan yang berhubungan sama kita jangan ada aluminiumnya Bapak Ibu. Oke. Nah. Seperti itu ternyata Ya. tipsnya ya. Aluminium itu jadi kayak misalnya Bahaya. makanan kan kalau manggang kan pakai aluminium gitu ya? Iya, jadi kalau ada 4 jenis logam yang berbahaya untuk perkembangan otak. Kalau dulu saya belajarnya. Jadi ada aluminium, timbal, merkuri, ya yang tadi sama satu lagi saya lupa mungkin besi atau apa ya. Oke. Itu iya, iya. 4 jenis logam yang berbahaya untuk perkembangan otak. Terutama pada anak, terutama juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Umumnya 4 ini salah satu atau beberapa pasti tinggi. Yang saya tanya-tanya ya, kalau di tempat terapi kan suka nanya-nanya gitu mama-mama gitu. Udah pernah ini belum gitu, iya. Kebanyakan merkurinya tinggi sih. Nah itu dia. Merkuri itu tadi tinggi Iya. dan aluminium Mbak. Aluminium ya. Pakai yang alat masak yang dari gerabah itu loh. Oh itu nggak bisa ya? Iya, itu kalau misalkan kita tidak tahu pembuatannya, terkadang dan kebanyakan yang keramik, gerabah itu dalam proses pembuatannya, moldingnya mereka memakai timah hitam. Nah timah hitam itu berbahaya banget gitu, itu satu. Terus setelah itu yang kedua yang kita pernah alamin jet itu aluminiumnya tinggi. Nah aluminium itu lebih banyak lagi dipakai sama mama-mama di rumah. Kita kadang kalau orang Indonesia enaknya pakai aluminium ya ibu-ibu. Udah murah, terus panasnya cepet. Oh, kalau yang tukang gorengan, nah Makanan juga sama loh kan tempatnya iya betul. masukin microwave. Banyak yang Oke. ya kayak gitu. Jadi itu Oke. Ilmu Percaya? baru ya tentang perpancian ini ya. Wah, topiknya jadi kesana kemari Paling sampai benar panci. sih back to Menarik nature sekali ya. Back Iya, to iya, nature iya, mungkin iya. makanan pakai tanah liat kali. kalau kekurangannya yang lain seperti merkuri masih bisa dikasih suplementasi katanya gitu. Ada suplementasinya apa kalau dari dokter yang kemarin Oke. kita datangi. Tapi kalau aluminium itu tidak ada, jadi harus mengganti alat masak. Alat masak ya baru belajar makanya alat masak yang sehat seperti apa. Iya, Harus betul, stainless betul. steel misalkan. Oke. Stainless steelnya Stainless jenis sudah apa. paling aman ya Bapak Ibu. Ya. Pokoknya pakailah Wow. stainless ya, itu Betul, udah betul. paling aman. Ya, jadi banyak macam alat masak itu benar-benar harus diperhatikan karena ternyata kan langsung masuk ke Mulut. kita kan, Iya, badan kita. oke. Nah, Nah, aku mau nanya deh, boleh ya? Satu lagi. Oh iya, oke. Kalau misalnya hiking itu makanannya apa? Saya lanjutin ini Iya. dikit, boleh Bu ya? Boleh. Soalnya ini masa lalu saya ini. Oke. Abis itu nanti kita langsung sesi Q&A Oke. setelah Pak Hendra. Ini mau kasih tahu dulu, sebelum hiking ini saya terapi ABA, kayak Ibu bilang SI, TW, apa ya, pokoknya semua terapi lah. Hampir yang di terapi-terapi yang kita biasa pergi ya. Oral juga, sikat-sikat ini juga saya melakukan. Tapi saya malas, jujur Bu, malas kita. Kadang-kadang kita udah kasih terapis, udah pulang masa mesti kita sikat-sikatin lagi, kita fair-fair aja ngomong Oke. begitu ya. Udah capek, malas. Ibunya juga udah capek nganter, kita fair-fairan aja, kita buka-buka di sini kan. Udah capek. Oke, kita sampai saya beli sikat, mandi juga harus disikat. Ya itu kan awal-awalnya rajin. Kemudian masalah alat masak-masak ini, Masak, saya ya. juga udah dukung istri saya, semua saya udah ganti kaca. Oke, ya, ya. Iya pakai kaca. Kemudian yang tadi ke dokter ini saya juga sudah pergi, anak saya juga udah ambil rambut, ambil darah, kita istilahnya biomedis ya. Sekarang merkurinya kita keluarin, aluminiumnya kita keluarin, kita kurangin, sembuh nggak dia?
Saya lihat anak-anaknya yang udah dewasa, perubahannya menurut saya nggak terlalu signifikan lah. Ada yang terapi sumsum tulang belakang, nggak salah stem cell juga. Saya juga dengar itu. Saya tanya perubahannya sedikit. Itu saya juga baru tahu jawabannya setelah ketemu-ketemu kayak begini lah gitu ya. Jadi saya kurang lebih jadi terlalu pesimis lah. Kemudian semua balik ke terapi lah kayaknya Bu. Kayak Ibu bilang terapi sampai ini juga pelajaran buat saya karena anak saya masih kelas 6 SD ya. Belum puber ya Bu, ini yang saya takutkan itu yang tantangan masa depannya saya gitu. Ternyata yang kita terapi itu ternyata berjenjang juga kan Bu ya. ABA, SI, pas kecil-kecil. Ternyata anak saya sekarang ini sudah lulus. Katanya si psikolog-psikolog itu bilang udah lulus. Masuk jenjang berikutnya. Sekarang anak saya lebih ke terapi sosial. Jadi kayak contoh yang tadi saya kesini ini saya harus mengakui saya ada kesalahan. Kenapa? Tadi Bapak Ibu kan lihat anak saya itu explore tuh. Anak kita ini sekarang explore di tempat baru. Kita jangan menyalahkan mereka mondar mandir. Kitanya yang gregetan nggak sabar, mereka yang mondar mandir, bikin malu. Ternyata itu mereka explore. Ini salahnya kita. Soalnya saya datang setengah jam sebelumnya, saya kan datangnya di ruang meeting. Dia bisa explore itu dulu. Jadi dia lebih tenang di sini. Kalau masalah kayak tadi kembali ke hiking, dia nonton YouTube orang yang sudah review tempat gunung yang dia pergi. Nanti dia cerita, ini di pos ini ada air, nanti di pos ini ada. Menarik banget ya. Nggak mungkin kan saya misalnya ke Wonosobo, survei tempat dulu atau ini dulu nggak mungkin. Jadi kita lihat Kasih dari aja YouTube. tayangan. Menarik sekali. Jadi tambahan sedikit, mungkin kalau dari secara pencari nafkah ya Bu ya. Kan terapi-terapi ini kita pilih lah. Ada terapi yang harganya lumayan dengan paket psikolog sama dokter. Ya kalau mampu ya pakai. Kalau nggak mampu kita pecah lagi. Contohnya keminat anak saya kebetulan minatnya hitung-hitungan. Jadi dulu waktu kecil itu mainannya di Gramedia Bu, bukan ke toko mainan. Iya makanya ini saya bukan promo dikit ya. Saya kumonin, saya sempoain. Untuk dia yang menambah berhubungan kemampuan. dengan angka-angka. Teknologi nanti Oke. robotika. Nanti ya, karena Ya, itu sekarang semuanya ya. berkaitan sama angka. Itu Betul, dan betul. angka itu cikal bakal menuju ke NASA. Karena orang-orang NASA itu semuanya mainnya angka. Jadi itu biasanya cerdas. Oh iya, lalu satu lagi masalah tadi alat-alat makan. Kan saya pergi hiking itu jauh-jauh ya Bu ya. Nggak mungkin saya bawa panci-panci apa itu kaca. Benar nggak? Akhirnya pakai Ini saya tambahin sedikit aja ya Bu ya. Ini mau diterima nggak diterima boleh ya. Sharing ya namanya Sharing juga aja ya. Sharing Ini aja pengalaman semua. aja. Ya, namanya Nggak bukan mungkin kan bukaan. saya di rumah makan yang Jawa yang pinggir jalan itu kan lebih sedap makan yang di situ kan. Iya. Kita ini punya level alergi masing-masing. Itu yang saya lebih percaya. Jadi sebelum hiking itu yang saya kejar itu fokus anak. Saya ada pergi ke satu dokter alergi ya. Dia bukan alergi anak ya. Ini semua dewasa. Mungkin Bapak Ibu juga bisa cari di internet. Itu semua list alerginya dikasih itu ada di internet. Saya saking nggak percaya saya pergi juga dikasih listnya itu. Jadi Ibu boleh coba, Bapak atau Ibu terserah mau ini. Kita disuruh coba 1 bulan sampai 3 bulan membersihkan anak kita. Kemudian kita misalkan kayak ayam nggak boleh makan ayam broiler Bu. Contoh. Detox ya. Kalau es krim kan udah pasti gula, kasein. Diet-diet itu kan udah pasti. Kita bersihkan dulu. Kalau udah bersih kita cobain. Ini ketahuan anak saya error pas makan semangka. Bentuknya apa? Errornya bentuknya gimana? Dia nggak bisa diam. Tidur nggak nyenyak juga. Ya. Bereaksi berlebihan. Bereaksi. Jadi awalnya sebelum kita coba satu persatu, tadi kan pergi ke dokter, ini nggak perlu ke dokter kan? Nah ini kita coba dari list itu, dibersihin Dibersihkan dulu dulu. berapa lama? Sebulan?
Nggak tahu Bu, ntar Ibu baca aja, saya udah lupa soalnya Oke. sekarang saya udah trial and error. Mungkin Udah sharing itu. ini bisa dilanjut di sini ya Bu ya. Karena waktunya ternyata sudah habis dan di luar ada tamu berikutnya. 2 hari 2 malam nih. Iya. Terima kasih banyak iya, untuk sama-sama. informasinya ya Mbak Riana, Mbak Popi, dan Pak Hendra sudah saling berbagi ya. Sharing pengalaman sebagai orang tua with special kids. Beri tepuk tangannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak.